Pojok Seram Channel へようこそ. Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Jepang yang berjudul Remember. Ayo kita mulai. Seorang anak kecil dinyatakan hilang di tanggal 12 Agustus 1947 tengah malam. Terlihat ceceran darah di sebuah rumah dan diberitakan di surat kabar, pencarian mayat Sofia awal abad ke-20 belum berhasil, bahkan partisipan pencari mayat yang bernama Grigor berusia 28 tahun juga akhirnya hilang tanpa jejak. Beberapa anak lain juga dikabarkan hilang dan tidak pernah ditemukan. Waktu berlalu dan di tanggal 5 Juli hari Selasa, anak-anak yang bersekolah dekat rumah tua beraktivitas seperti biasa. Selalu ada siswi tercantik di sekolahan yang bernama Rie, sedangkan siswi pendiam ini bernama Asuka yang dijauhi semua orang. Ada lagi seorang siswa idola yang bernama Takahiro. Pagi itu ada kejadian di mana kucing kampung yang barusan nongkrong di atas teralis besi tertabrak bus. Setelah itu, Asuka menyadari pin kepunyaan Takahiro tercecer dan baru saja dia ingin mengambilnya, sudah keduluan oleh gadis lain. Di kelas ada lagi drama busuk di mana anak-anak menuduh siswa bernama Sota yang sudah mencuri uang festival di sekolahan. Jam istirahat, Asuka berencana menikmati bekal bawaannya sendiri di belakang sekolah dan hal menakutkan pun terjadi. Dia melihat berpasang-pasang tangan yang melambai di sebuah sumur. Di waktu yang bersamaan, beberapa tukang datang dan tangan-tangan itu pun sudah tidak ada. Setelah itu Asuka pindah ke tempat lain dan melihat Pak Yoshiro yang sedang menggali tanah. Angin tiba-tiba bertiup kencang yang bahkan mampu menjatuhkan pot bunga. Yoshiro berjalan pergi dan seorang anak kecil muncul yang berkata, "Tolong temukan badanku." Asuka mendengar jelas suara itu, tapi ketika dia berbalik, roh anak itu sudah menghilang. Malamnya, Asuka mendapatkan pesan dari seseorang yang berkata, "Kau tahu kenapa gadis merah itu merah? Karena dia berlumuran darah. Pertumpahan darah jika kau tertangkap. Jadi, kau akan apa? Jadi merah? Jangan abaikan aku. Jawab. Baca. Karena pesan itu, Asuka menjadi takut dan menaruh ponselnya lalu bersembunyi di balik selimut. Jam menunjukkan tepat pukul 12 malam dan Asuka tiba-tiba sudah berada di kapel sekolah. Tidak hanya dia, di sana juga ada Takahiro dan 4 murid lainnya. Ada sebuah peti dan satu siswa yang bernama Atsushi yang berkata tidak ingin mencampuri urusan dan berjalan pergi. Takahiro menanyakan kapan dia akan kembali ke sekolah tapi tidak dijawab. Atsushi berjalan keluar gedung dan tak berapa lama dia seperti diserang sesuatu. Teriakannya terdengar sampai ke telinga teman-temannya yang langsung menghampirinya. Ini menakutkan. Atsushi ditemukan sudah dalam kondisi badan yang terbelah. Belum selesai rasa takut ini, tiba-tiba salah satu siswi bernama Rumiko juga mengalami hal yang sama. Ada bayangan hitam di dalam gedung sekolah dan Sota berteriak untuk segera lari. Pintu gerbang sekolah terkunci sedangkan sosok pembantai itu terlihat sudah dekat. Mereka lalu berpencar bersembunyi di balik rak dan sayangnya, satu di antara mereka tertangkap yang langsung dilempar ke sana kemari sampai akhirnya tewas. Hal ini juga terjadi dengan seorang siswi yang ditarik dan tewas mengenaskan. Takahiro menarik Asuka segera pergi dan bersembunyi di UKS. Pintu digedor dari depan dan Takahiro terbanting terkena tinju sosok gila yang menembus kaca. Pintu dibuka pelan-pelan dan sosok itu pun berjalan masuk ke dalam. Entah apa yang dilakukan kepada Takahiro yang terdengar hanyalah suara jeritan dan barang-barang yang berjatuhan. Sosok itu lalu naik ke atas ranjang di mana Asuka bersembunyi dan loncat-loncat di sana. Takahiro ternyata sudah koid dan Asuka pun ditarik keluar oleh sosok yang menyeramkan itu. Singkat cerita, Asuka juga menjadi korban berikutnya dan tewas. Hari Selasa 5 Juli jam 7 pagi, Asuka bangun dan mengulang hal yang sama. Bedanya, dia berkata telah bermimpi aneh. Sampai di sini, dia belum menyadari telah mengulang hari yang sama. Di kelas waktu Sota dituduh melakukan pencurian uang festival sekolah, Takahiro langsung menanyakan apa itu yang dimaksud mencari mayat dan menariknya pergi. Beberapa orang yang terlibat mengikuti mereka dan Sota berkata mereka adalah orang-orang pilihan yang harus menemukan semua potongan tubuh yang disembunyikan. Judulnya Lari dari Gadis Merah. Ini masih membingungkan apalagi mereka mengulang hari yang sama dan Sota berkata jika tidak menemukan mayat yang dimaksud, maka tidak akan ada hari esok. Pak Yoshiro, seorang perpustakawan itu tampak mencurigakan.
Malamnya tepat pukul 12, mereka kembali berada di sekolahan secara misterius dan sekarang mereka bertekad mengumpulkan semua anggota tubuh seseorang di peti mati yang sudah tersedia di depan mereka. Pencarian pun dimulai. Masing-masing berpencar dan penemuan pertama adalah sepotong tangan di dalam sebuah akuarium oleh Asuka dan Takahiro. Gadis merah datang dan Takahiro meminta Asuka untuk membawa tangan itu ke kapel sementara dia akan menarik perhatian sosok monster tersebut. Gadis merah itu begitu menakutkan yang bisa memutar kepalanya sambil merangkak. Ketika dibilang jelek bagai monster, Takahiro pun dihabisi dan teriakannya sampai ke telinga Sauta. Sauta langsung bersembunyi di lemari tapi dia pun dilempar ke bawah tangga selemari-lemarinya. Singkat cerita, dia menjadi korban berikutnya yang langsung ditikam dari atas. Sekarang gadis merah itu mengejar Asuka dan beruntungnya ada pintu yang menghalangi. Gadis itu tidak menyerah dan akhirnya Misaki-lah yang ditarik dan menjadi korban selanjutnya. Rie segera mengambil potongan tangan itu dan menaruhnya di peti, tapi naas dia pun diserang gadis merah dan lagi-lagi mereka harus mengulang hari. Pagi itu Asuka berangkat sekolah dan berencana menyelamatkan kucing yang nangkring di atas teralis, tapi keduluan oleh Takahiro. Rie dan Morisaki juga merencanakan hal yang sama dan sekarang mereka semua menjadi lebih akrab satu sama lain. Morisaki juga menggagalkan para berandal yang sedang menyusun rencana untuk memfitnah Sauta tentang pencurian uang. Cewek-cewek ini yang awalnya saling sensian menghabiskan waktu bersama sambil menunggu untuk mengulang misi yang sama. Malamnya si gadis merah berjalan mencari mangsa dan mereka bersembunyi di dalam kolam. Merasa hantu itu sudah pergi, mereka bercanda dan tiba-tiba Rie dan Morisaki mendadak menjadi korban dan Asuka pun ditarik ke dalam air. Di saat seperti ini, dia melihat boneka yang selalu dipegang gadis merah. Setelahnya, para lelaki juga membuat strategi perang untuk menghadapi gadis merah dan sedikit membahas tentang Atsushi. Takahiro menceritakan bahwa Atsushi itu dulunya adalah pemain basket yang sangat berbakat sewaktu SMP. Dia direkrut oleh SMA Keiwa, tapi sayangnya sebelum lulus dia mengalami cedera kaki parah yang tidak bisa lagi bermain basket. Sauta mencari tahu tentang pencarian mayat di internet dan menemukan tautan ke kasus pembunuhan sesungguhnya. 30 tahun lalu ada pembunuhan dengan badan terpotong-potong yang terjadi di dekat sekolahan mereka dan hanya kepalanya saja yang ditemukan. Korbannya bernama Miko Onoyama berusia 8 tahun dan kalau dilihat-lihat, dia tampak seperti gadis merah. Asuka tiba-tiba kaget melihat gambar gadis itu yang berubah menakutkan. Pak Yoshiro tiba-tiba nongol yang meminta anak-anak ini untuk tidak berisik di perpustakaan. Selanjutnya, Sauta meminta teman-temannya untuk menandai tempat yang sudah mereka periksa di denah sekolah dan dia berasumsi bahwa hantu merah itu merespon suara yang mereka buat. Karena itulah saat menjalankan misi berikutnya, mereka akan menyalakan musik yang keras dan menyalakan semua lampu. Takahiro akan mengulur waktu dengan menarik perhatiannya sedangkan yang lain akan mencari tubuhnya. Atsushi bodoh amat yang bersantai-santai di depan gedung sekolahan. Kali ini mereka menemukan bagian perut yang langsung ditaruh di peti. Kerjasama yang baik walaupun beberapa kali harus tewas karena tertangkap dan mengulang lagi dan lagi. Satu demi satu bagian tubuh ditemukan dan suatu saat ketika mengulang hal yang sama di perpustakaan, Morisaki menjawab mereka sedang mencari potongan mayat saat ditanya Pak Yoshiro dan jawaban itu membuatnya terdiam sesaat sebelum berjalan pergi. Malamnya mereka masih dalam pencarian dan cewek-cewek terdengar sudah tewas. Sauta menemukan kaki kirinya tapi dia juga keburu tewas. Ini sungguh melelahkan masa ia harus mengulang malam lagi dan lagi, tapi ada sedikit harapan. Si cuek akhirnya datang dan mencoba membawakan kaki itu ke kapel sementara Takahiro akan menghadapi si gadis merah. Akhirnya semua bagian tubuh sudah ketemu, tinggal kepalanya saja. Besoknya mereka merayakan keberhasilan mereka dengan bersenang-senang di pantai. Semua dimulai dari hal kecil yang akhirnya mendekatkan satu sama yang lainnya. Dulu di tahun pertama Asuka terkena flu dan melewatkan pertandingan renang, lalu seseorang memulai rumor yang katanya Asuka menghindar. Karena itulah dia dijauhi murid-murid lainnya dan menjadi tidak terlihat seperti kuman. Yang dia lakukan sekarang hanyalah bertahan setidaknya sampai lulus. Tak berapa lama para gadis diganggu oleh beberapa preman dan terjadilah baku hantam di antara para pria. Cewek-cewek tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan yang akhirnya mengenai bapak-bapak yang sedang bersantai. Karena takut kena boge mentah, semuanya pun bubar. Mereka lalu berkunjung ke tempat di mana gadis itu terbunuh untuk mencari petunjuk keberadaan kepalanya.
Rumah yang sudah lama ditinggalkan itu terlihat angker. Di sana masih ada gambar anak kecil juga foto keluarga. Di gambar itu tertulis aku, Emily, Papa, dan Mama. Emily itu nama bonekanya dan mereka melihat dinding yang mencurigakan lalu mencoba membukanya. Ada sebuah lubang di tembok yang dipaku seadanya. Ternyata di sanalah tersimpan boneka Emily dan pintu tiba-tiba terbanting sendiri. Lebih anehnya lagi boneka itu sudah menghilang yang membuat mereka takut dan segera berlari keluar. Malamnya misi berlanjut, mereka mencari kemana-mana tapi belum ketemu dan anehnya si gadis merah itu tidak juga nongol. Baru juga dibilang begitu datang juga dia. Bayangan gadis merah berubah menjadi besar menyerupai boneka Emily sampai menembus ke plafon atas. Barang-barang berjatuhan dan 2 orang sudah terbelah. Sauta juga sudah almarhum karena kejepit rak. Tinggal 3 orang dan gadis merah pun menyatu dengan boneka Emily yang jeleknya tak tertandingi. Takahiro menjadi korban selanjutnya, begitu pula dengan Rie yang dikunyah. Sekarang tinggal Asuka dan dia pun terjatuh dari lantai atas setelah kaget melihat mulut gadis merah yang terbuka lebar. Misi gagal yang artinya harus kembali mengulang hari. Pagi itu berbeda, kucing itu sudah tidak ada dan tak lama dia tertabrak bus. Di kelas juga tidak ada nama Rie dan mejanya pun hilang. Rie yang harusnya menjadi ketua kelas digantikan oleh Sawada dan anehnya mereka tidak pernah tahu ada murid yang bernama Rie. Kalau dipikir-pikir lagi semalam Rie dimakan oleh Emily yang artinya mereka semua akan menghilang selamanya jika termakan. Asuka mengingat sesuatu dan berlari ke belakang sekolah saat Pak Yoshiro sedang mencangkul tanah. Dia menanyakan isi bungkusan plastik itu yang dijawab kucing yang terlindas tadi pagi. Setelah itu Asuka menanyakan tahukah dia tentang mencari mayat karena merasa mereka diawasi sewaktu sedang meneliti pencarian mayat di perpustakaan. Mereka pun ke perpustakaan dan Pak Yoshiro menceritakan apa yang dia tahu. Saat seusia Asuka, dia juga melakukan pencarian mayat, tapi sudah melupakan itu semua sampai suatu saat dia menemukan sebuah buku yang berjudul Studi Komparatif Pencarian Mayat Seluruh Dunia. Buku yang mengingatkannya dengan teman dekat saat dia SMA yang selalu menghabiskan waktu bersama. Ada satu nama gadis dan Pak Yoshiro mengaku tidak pernah berbicara dengannya selama ini yang bernama Yuko Shiraishi dari kelas 3A. Namun sejujurnya dia sosok yang sangat berarti bagi Yoshiro, tapi kini dia bahkan tidak ingat akan perasaan itu. Setelah pencarian mayat berakhir, perasaan pun berakhir, bahkan dia tidak mengingat teman-teman seperjuangannya. Ini menyedihkan dan akankah juga terjadi dengan Asuka dan teman-temannya? Asuka mulai memikirkan ini dan apakah mereka semua akan lenyap? Jika mereka berhasil, Asuka berpikir dia akan kembali menjadi Asuka si kuman tak terlihat bagi semua orang, bahkan bagi Takahiro. Takahiro memeluknya dan membisikkan kalimat yang katanya kalaupun besok Asuka lenyap, dia akan selalu menemukannya. Dia juga memberikan pin murenya sebagai simbol janji seriusnya. Bener ya, janji-janji surga nggak taunya neraka lagi kan? Tapi apapun itu cukup menghibur buat Asuka. Tengah malam pun tiba. Asuka berasumsi kepala itu mungkin berada di dalam boneka, tapi masalahnya sekarang bagaimana cara mengambil kepala yang sudah menyatu dengan gadis merah. Mereka pun menyiapkan peralatan perang dan Takahiro berkata dia tahu jawaban kenapa mereka berenamlah yang terpilih karena gadis itu mencerminkan orang-orang yang kesepian dari kehampaan di hati mereka. Semua itu masuk akal di mana Asuka yang selalu sendiri, Sauta si kutu buku yang juga sering dibully, Rie yang sering dicuekin, Atsushi yang mengurung diri di kamar sejak kecelakaan dan Morisaki yang diselingkuhi pacar, begitu juga dengan Takahiro yang menghabiskan waktu hanya bermain basket. Jadi sekarang kemenangan pun harus berasal dari diri sendiri. Atsushi mengaku kagum dengan teman-temannya yang selalu bersemangat bangkit malam demi malam dan merasa bodoh sendiri yang hanya merajuk karena mengalami sekali kemunduran. Gadis merah itu datang dan mereka pun sudah bersiap. Pertarungan dimulai dan Sauta yang pertama dimakan. Yang lainnya berusaha lebih keras lagi dan berhasil mengikatnya di tiang. Semua saling bekerja sama dan di detik Asuka akan dimakan, Morisaki berhasil memotong tangan monster itu. Morisaki termakan begitu pula dengan Atsushi. Takashiro marah melihat teman-temannya termakan dan langsung membelah kepala monster tersebut. Ternyata benar kepala gadis itu tertanam di dalam monster tersebut dan mereka pun segera membawanya ke kapel. Dipikir semuanya sudah berakhir, ternyata belum. Badan itu masih ingin mencari gara-gara dan Takahiro lah yang menjadi korban.
Di detik-detik terakhir, Takahiro berkata mereka akan segera bertemu kembali dan menyuruh Asuka untuk segera memasang kepalanya di peti. Hanya tinggal memasang saja masih menyisakan banyak drama. Asuka yang kelemek-kelemek dengan gampangnya disenggol jatuh oleh si monster keparat. Pin kekasihnya inilah yang seakan memberikan booster untuk melakukan perlawanan sambil ngoceh yang katanya, kalau kesepian itu memangnya kenapa, dan dia tidak akan pernah kalah. Dia menyabet monster yang tiba-tiba melemah itu sambil menyebut nama semua teman-temannya dan berharap hari esok masih akan memberikan harapan baru. Monster yang sempoyong itu akhirnya tewas ketimpa salib besar yang jatuh dari atas. Asuka kemudian memasang kepala itu dan menutup peti tersebut sebagai tanda berakhirnya hari Selasa tanggal 5 Juli. Dia kemudian bangun di tanggal 6 Juli hari Rabu, di mana berita menyiarkan ditemukan sebuah tengkorak manusia di halaman sekolah oleh pekerja konstruksi. Hari itu hujan turun deras dan semua murid beraktivitas seperti biasa. Atsushi hadir di sekolahan untuk pertama kalinya dan hari itu pemilihan panitia festival akan diundi karena tidak ada yang mencalonkan diri. Mereka yang terpilih dimohon agar berkumpul di ruang panitia sepulang sekolah di lantai 2 kapel. Asuka salah satu yang terpilih dan sewaktu berjalan ke sana, dia menjatuhkan pin Takahiro dari kantongnya. Pin itu dipungut oleh Takahiro dan karena itulah dia seperti tersadar yang langsung memanggil Asuka dengan nama depannya. Takahiro berkata, "Aku menemukanmu," dan memberikan pin itu kembali yang membuat Asuka langsung tersenyum kuda. Inilah para murid yang terpilih sebagai panitia festival yang tak lain adalah mereka berenam. Tamat. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa.